membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari materi pada pekan hari ini, sebelumnya Ibu ingin mengajak anak-anak untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari pekan lalu. Ada yang masih ingat kita pekan lalu mempelajari tentang apa? Saya Bu. Ya, Mbak Nisa apa? Jadi pekan kemarin itu kita pelajari mengenai PHIWM, yaitu pedoman hidup Islam keluarga Muhammadiyah. Ya, benar. Jadi pekan lalu kita mempelajari tentang pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah atau disingkat dengan PHIWM. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagian 3, yaitu kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Nah, adapun tujuan dari setelah kita mempelajari materi ini apa, Bu? Nah, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi minimal 5 perilaku Islami sesuai dengan pedoman Islami warga Muhammadiyah. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak mengeluarkan gadgetnya. Kita akan belajar menggunakan platform digital ya. Nah, Ibu sudah mengirimkan e-modul di grup WhatsApp. Silakan anak-anak bisa buka e-modul yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Sudah dibuka semua anak-anak? Sudah. Tidak ada kesulitan untuk mengakses ya? Ya. Baik, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membaca dan mempelajari e-modul yang Ibu berikan. Nanti sebelum Ibu melaksanakan diskusi, anak-anak memiliki referensi terlebih dahulu. Jadi ketika diskusi nanti anak-anak sudah memiliki informasi yang akan didiskusikan. Ibu akan memberikan waktu 3 menit, cukup ya? Ya, untuk membaca dan mempelajari e-modul. Silakan. Baik anak-anak, semuanya sudah membaca? Sudah. Baik, setelah ini kita akan mulai proses diskusi. Sebelum itu, Ibu di sini punya kartu. Ibu akan bagikan dulu kepada masing-masing dari kalian. Silakan, Mbak Alisa. Baik anak-anak, silakan. Semuanya sudah mendapatkan kartu ya? Nah, silakan dicermati pernyataan yang ada di dalam kartu tersebut ya anak-anak. Sekarang kalau Ibu menyebutkan ada melati, kemudian mawar, kemudian kamboja, itu masuk ke dalam apa? Kategori apa? Nah, terus kalau Ibu menyebutkan rusa, kambing, kerbau, itu masuk kategori hewan. Benar sekali. Jadi setelah anak-anak mencermati itu, setiap kartu itu memiliki kategori. Nah, Ibu minta nanti setelah ini anak-anak mencari teman kalian yang sekiranya memiliki kartu dengan kategori yang sama. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa. Baik, Ibu ingatkan untuk mencari temannya yang bekerja kaki dan tangan. Jadi silakan dijaga ketenangannya, jangan gaduh ya. Baik, silakan anak-anak berdiri dan memulai untuk mencari temannya masing-masing. Baik, semua sudah berkumpul dengan pasangannya masing-masing ya? Sudah, Bu. Sudah yakin dengan jawabannya? Sudah. Baik, kalau sudah yakin, Ibu minta sekarang perwakilan dari setiap kelompok untuk menempelkan kartu sesuai dengan kategori yang dirasa kalian benar di papan tulis yang ada di depan. Monggo untuk kelompok sebelah sini, silakan perwakilannya.
jawabannya? Ada yang ingin merubah? Tidak. Baik, sudah yakin? Baik, anak-anak, sekarang Ibu minta untuk masing-masing kelompok perwakilan menjelaskan apa yang sudah ditambahkan di papan tulis. Semoga yang kelompok sebelah sini siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Bu. Silakan Mbak Afi. Baik, jadi yang pertama beribadah dengan tekun, kedua memiliki etos kerja Islami, ketiga memegang teguh tauhid yang benar serta ikhlas dan penuh ketundukan, yang keempat menunjukkan akhlak mulia sehingga dapat diteladani, dan yang terakhir kelima yaitu menjauhi serta menolak tahayul, bid'ah dan khurafat. Baik, Mbak Afi telah menjelaskan apa yang bisa didiskusikan oleh kelompok 1. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Mbak Afi? Tidak, Ya, baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Mbak bisa kembali ke tempat. Kemudian untuk kelompok 2, silakan siapa yang ingin mempresentasikan? Monggo, Mbak Fafitra. Jadi yang ada diskusi kelompok kami yang pertama yakni mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, kemudian yang kedua menjauhkan diri dari praktik kekerasan dan menyalahkan kehidupan, yang ketiga memberikan perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak, dan yang keempat membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, dan yang terakhir adalah memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna. Baik, dari paparan kelompok kedua ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, tidak ada. Terima kasih kepada Mbak Farifa. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Farifa. Terima kasih karena anak-anak sudah memaparkan hasil diskusi kalian. Silakan tempat duduknya dirapikan lagi menghadap ke Ibu, guys, semua. Kita akan berdiskusi lagi terkait jawaban yang telah anak-anak berikan. Sudah? Baik, jadi anak-anak kita tadi mempelajari mengenai pedoman hidup keluarga Islami warga Muhammadiyah. Nah, fokusnya untuk hari ini kita mempelajari tentang kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Nah, kehidupan Islami warga Muhammadiyah, kita sebagai warga Muhammadiyah harusnya dan sudah sepantasnya menunjukkan perilaku Islami terhadap umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Muhammadiyah itu mengatur perilaku Islami itu dalam pedoman hidup Islami keluarga Muhammadiyah. Nah, yang tadi sudah dijelaskan ada 5 aspek atau 5 bagian, dan kita membahas tentang bagian ketiga. Di bagian ketiga ini ada beberapa kehidupan yang dipelajari atau dicantumkan pada pedoman hidup Islami keluarga Muhammadiyah. Di antaranya ada kehidupan pribadi, kemudian keluarga, dan nanti ada organisasi, masyarakat, sampai dengan seni budaya. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita membahas yang pertama tadi. Sebagai warga Muhammadiyah, kita alangkah lebih baiknya menunjukkan perilaku Islami warga Muhammadiyah. Nah, dimulai dari mana, Bu? Yang pertama kita mulai dari diri sendiri, jadi dari pribadi kita masing-masing. Nah, dengan cara apa, Bu? Nah, ini tadi yang anak-anak sebutkan, ada memegang teguh tauhid yang benar serta ikhlas dan penuh ketundukan, kemudian ada menjauhi serta menolak tahayul, bid'ah, kemudian khurafat. Yang ketiga ada menunjukkan akhlak mulia sehingga dapat diteladani, kemudian ada beribadah dengan tekun dan memiliki etos kerja Islami. Etos kerja Islami itu seperti disiplin, kemudian kerja keras dan lain sebagainya. Nah, setelah pribadi kita sudah terbentuk, pribadi kita sudah kokoh dan teguh akan tauhid, kemudian perilaku-perilaku Islami ini, kemudian kita mengajak keluarga kita untuk berperilaku Islami juga. Nah, anak-anak di sini kan pasti nantinya akan berkeluarga, ya atau tidak berkeluarga? Ya, insya Allah ya, semua dapat menemukan jodohnya masing-masing. Ya. Untuk kehidupan keluarga itu sendiri, setelah pribadi kita sudah teguh, maka kita mulai mengajak keluarga kita dengan apa, Bu? Yang pertama ada mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi setelah anak-anak sudah menanamkan
kemudian ada memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna. Itu tugas dari kedua orang tua untuk memberikan pendidikan akhlak secara paripurna kepada anak-anaknya sehingga nanti melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian ada membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak dipungkiri bahwasanya di keluarga itu akan banyak masalah atau perselisihan. Nah, Islam mengajarkan untuk mendiskusikan atau bermusyawarah ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian ada memberikan perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak, dan ada menjauhkan diri dari praktik kekerasan dan melantarkan kehidupan. Nah, praktik kekerasan ini kalau anak-anak lihat di TV banyak sekali ya, suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya. Nah, itu naudzubillah dari, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Baik anak-anak, mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Iya. Alhamdulillah, ya semua ya. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini membawa manfaat bagi anak-anak semua. Untuk pekan depan kita akan mempelajari mengenai materi yang sama, masih terkait pedoman hidup Islami keluarga Muhammadiyah, tapi kita akan mempelajari tentang tuntunan pelaksanaan dan juga tentang bagian kelima, yaitu penutup. Untuk materi ajarnya atau bahan ajarnya masih sama, modul yang Ibu berikan ke anak-anak semua ya, di grup WhatsApp. Nanti bisa anak-anak baca terlebih dahulu, bisa dipelajari kembali untuk bahan diskusi di pertemuan pekan depan. Bisa dipahami